berkati orang lain untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar suara-Mu. Kami siap untuk menyimak akan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan terus menolong kami dengan kekuatan Roh Kudus untuk kami boleh bersama-sama menangkap dan menerima berkat rohani. Berkati youth, berkati nursery juga yang akan berkumpul. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Oke. Shalom semuanya. Selamat datang Pak Novi. Ya. Dan terima kasih. Ada Fanka dengan Teddy. Bisa merapat ke sini. Ada tempat duduk. Ya, silakan. Oke. Haleluya. Saudara, kalau saudara kembali buka kitab yang penuh dengan hikmat, yaitu Amsal 4, 18-27, tapi ayat yang ke-23 yang menjadi dasar buat kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara lihat di dalam buletin, kayaknya kok judulnya lain ya. Biasa kan kalau judul dari news itu kan, makanya kan tonton sampai habis supaya jangan salah paham. Kalau kita hanya petik judulnya, wih, dia dibunuh, wih, dia meninggal. Ternyata begitu lengkap, tetangganya atau namanya yang sama. Nah, jadi kalau saudara lihat di judulnya, wah ini kayaknya sanitatif banget nih. Ini sensitif banget nih judulnya. Jaga mulut, pelihara hati. Tapi di dalam Alkitab, kata-kata yang tepat, jagalah hatimu. Tapi kenapa saya not play around with the word? Tapi secara logik, ini mulut yang perlu kita jaga. Karena suka nyelonong sendiri. Nah, hati yang perlu kita maintain. Itu dalam benak saya. Jadi saya percaya kalau kita kembali kepada kata asli bahasa Alkitab, jaga hatimu, itu bicara tentang pelihara hatimu. Karena nggak mungkin seseorang langsung bunuh kalau di hatinya nggak dimulai. Dendam, marah, ya kayaknya udah no way out lagi. Hanya satu caranya gua step dari belakang, gua bunuh. Itu dari hati. Ya, hati nggak pernah berbohong. Tapi hati bisa, hati nggak bisa berbohong, tapi mulut bisa. Nah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menyiapkan hati kita, karena ini firman Tuhan untuk saya dan untuk saudara. Karena ada beberapa yang saya quote, berhati-hatilah dengan perkataan. Jika sudah melukai hati seseorang, bagaikan paku yang ditancapkan pada sebuah kayu, walaupun paku itu sudah dicabut, tetap ada berkasnya. Hati-hati dengan perkataan, ya. Itu gambaran itu saya ingat sekali. Memang Tuhan mengampuni kita. Kalau kita mengeluarkan kata-kata akhirnya menyakitkan seseorang, itu ibarat betul-betul paku yang dicabut dari kayu. Memang cabut, pakunya udah tercabut. Memang dosa kita sudah diampuni sama Tuhan. Tapi penyesalan, feel guilty, atau orang yang pernah mendengar perkataan kita, walaupun kita nggak sadar, tapi di sini kita perlu hikmat daripada Tuhan. Kita maintain hati kita supaya apa yang terpancar dari hati ini keluar lewat perkataan demi perkataan yang menyenangkan Tuhan dan tidak membuat seseorang sakit hati. Sakit itu asalnya dari mulut. Kalau nggak salah makan, ya salah ngomong.
Make sense kan? Ya, jadi teman-teman sekalian, mari kita akan pelihara hati kita. Kalau bahasa Alkitabnya, kita jaga hati kita. Karena Tuhan menunjukkan ada banyak persoalan yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Saudara, yang disaksikan oleh istri saya, itu keponakan dari cicinya. Yang suaminya mengalami stroke sudah 16 tahun. Yang saya sering kali sharingkan. Ya, kakak ipar dari ibu, bapak dari almarhum ini mengalami stroke sejak 2004. Jalannya diseok-seok, nggak bisa ngomong. Lalu mamahnya almarhum itu bypass. 3 omnya bypass. Ibu mertua saya meninggal heart attack. Jadi udah ada genetiknya. Memang kita nggak percaya segala sesuatu oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Tapi ini historinya, saudara. Ya kan? Lalu sepupunya ibu, Florence, yang selama ini kita doakan, suaminya sudah minta berdoa kepada Tuhan, ambil istriku karena udah nggak bisa sembuh lagi. Tapi pas kejadian keponakan Tuhan panggil, lalu ada WhatsApp keluarga lain yang ceritakan tentang sepupu ini, Florence, bahwa dikatakan beberapa bagian ususnya sudah berfungsi kembali dan bisa dilakukan pengobatan lanjutan. Makanya ibu bilang, hidup mati kita ada dalam otoritas Tuhan. Bukan semata-mata, oh ini udah nggak ada harapan lagi, udahlah Tuhan pasti panggil cepat pulang. Oh ini udah 16 tahun stroke, anaknya masih energik, masih single, nggak mungkin lah Tuhan salah ambil. Kita nggak bisa menduga. Saya katakan di dalam prayer meeting hari Jumat, ada 8 atau 9 orang, nggak ada satupun yang tahu di antara 9 orang ini siapa yang akan duluan dipanggil Tuhan, nggak ada. Nah kalau kembali saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang di dalam daerah ini area ini berkumpul. Ada di antara saudara yang bisa mengaku, oh saya akan duluan Tuhan panggil. Oh dia yang, gak ada satupun. Gak tergantung usia. Akhir-akhir ini bukan hanya makan, bibir saya kegigit. Ngomong aja kadang-kadang kegigit. Kalau makan mungkin masih bisa masuk akal lah. Makanya kata ibu, lu makannya hati-hati. Ini udah hati-hati banget. Kegigit lagi bagian yang sama. Tadi waktu mau sikat gigi atau sudah sikat gigi, tiba-tiba kegigit lagi. Lalu saya mikir lagi, ini kenapa? Kita kan seringkali kan berpikir kan, wah ada yang ngomongin lu. Ya kan? Enggak, itu tandanya kita tuir. Kita udah tua, serba melorot semua, termasuk bibir kita. Atau mungkin apa koordinasinya udah kurang. itu alignment, Pak, harus di alignment. harus di balancing ini. Nah, ini membuktikan, menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, enggak depend sama umur kita. Usia just a number. Muda, tua, bayi sekalipun, itu otoritas penuh dari Tuhan untuk mengambil dan memanggilnya pulang. Makanya kita selalu dengar ketua jemaat kita berkata, kalau kita masih bisa hidup dan masih bisa bernafas, ini anugerah Tuhan. Jadi sementara kita ada di park terbuka dan kita bisa worship together sama Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, just do it. Dengan honest, kita berterima kasih kepada Tuhan masih berkesempatan untuk kita bisa mencari sesuatu yang bisa menguatkan kita. Ya. Jadi izinkan saya untuk sharing kepada Bapak Ibu Saudara, jangan terpancing dengan judulnya. Pokoknya dengar dengan lengkap supaya nggak salah paham. Ya. Ada banyak orang kasih berita kayak gitu. Oh betul.
Dia nggak baca sepenuhnya, hanya judulnya aja yang dibaca. Ah, lu kata siapa? Gue baca beritanya, padahal judulnya aja, saudara. Padahal bukan orang itu yang dimaksudkan, bukan tindakan itu yang dia lakukan. Nah, jadi hari ini, saudara, kita perlu maintain hati kita, karena dari situlah sumber yang akan keluar dari perkataan kita dan dari tindakan kita. Ayat 23, jagalah hatimu, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, walaupun kita sudah menjadi pengikut Kristus puluhan tahun, walaupun kita dilahirkan dari keluarga Kristen yang tulen, tapi rupanya kita masih tetap harus menjaga hati kita. Rupanya firman Tuhan ini up to date sampai sekarang. Bicara tentang masalah hati, perlu dan terus kita harus take care, terus kita harus pelihara, karena hati sumber kejahatan. Kalau saudara ingat kata-kata Injil Matius 15 ayat yang ke-16, ayat yang ke-19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, baik pembunuhan, perzinahan, percabulan, sumpah palsu, pencurian, hujat, itu timbul dari hati. Saudara, minggu lalu, saya nggak bawa present, tapi kalau ada salah seorang saudara yang bisa hafal, saya janji nanti saya kasih present. Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik. Dari awal dong. Kalau mau present dari awal dong. Di LCM. Ya. Semua yang benar. Oke. Nggak mau sita waktu. Pokoknya nanti udah khotbah atau udah fellowship, deketin saya Pak Pelita, saya hafal. Tuh, ngomong di depan saya. Ya. Nah, maksud saya Bapak Ibu Saudara, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semuanya itu sedap didengar dan patut dipuji atau Pikirkanlah semua itu. Oke, maaf saya yang terbalik. Kebajikan dan patut dipuji. Oke, ya. Firman Tuhan minggu lalu mengajak kita pikirkan semuanya itu 8 hal. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang manis, yang suci, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Nah, kemudian kami sekeluarga mendapatkan berita duka cita. Ya, memang ujung-ujungnya Tuhan ganti duka cita jadi sukacita. Tapi as a human being, waktu kita dicekoki oleh firman Tuhan, pikirkan yang positif-positif. Dan itu saya saksikan, itu menolong sekali. Kita bekerja bukan hanya semata-mata cari upah. Kalau kita bekerja hanya semata-mata cari upah, ujung-ujungnya capek, lelah, kecewa. Tapi santapan rohani dalam minggu yang lalu ada berbicara, coba kalau kita bekerja, jangan hanya semata-mata kita menunggu dan tujuannya dapat upah. Coba kasih satu suplemen rohani yang lain. Kita bekerja supaya kita bisa membantu orang lain. Amin. Amin. Nah, itu yang bisa memicu kita. Ada orang yang lebih susah dari kita. Ada orang yang nggak punya kerjaan seperti kita. Kalau ada kesempatan buat kita untuk menolong mereka, makanya Tuhan kasih kita pekerjaan. Itu yang bisa memicu kita, semangat kita, sehingga sepanjang hari kita nggak bersungut-sungut. Saya percaya Pak Ian seringkali menghadapi traffic, ya, macet. Waduh, saya harus pulang ke Victorville atau berangkat. Nah, pikiran-pikiran positif ini bisa akan memicu kita untuk tidak bersungut-sungut. Karena dengan bersungut-sungut apakah bisa melancarkan traffic itu? Enggak juga. Malah membuat hati kita makin dongkol, pikiran kita makin mumet. Nah, teman-teman sekalian saya kasih dalam Tuhan,
hati ini merupakan sumber segala sesuatu. Kalau Matius katakan sumber kejahatan, segala macam tindakan kejahatan. Ngerampok, ngebunuh, nipu, memperkosa, dan sebagainya. Itu berawal dari niat yang ada di dalam hati si pelaku. Nggak ada yang langsung tiba-tiba nusuk. Memang yang viral akhir-akhir ini, ya, ada yang ditusuk katanya. Tapi karena dipelintirin sedikit, ya para si pelakunya sakit jiwa. Kok sakit jiwa bisa milih-milih yang ditusuk siapa? Itu pasti muncul dari niat hatinya, nggak langsung tiba-tiba. Betul apa kata firman Tuhan? Sangat mengerikan sekali jika saudara dan saya enggak take care hati kita. Kita ignore dengan hati kita, wah, bahaya sekali. Perlu kita pelihara dengan baik. Itu yang pertama. Hati, sumber kejahatan. Yang saya temukan yang kedua, Markus. Catat, hati mereka tetap degil. Degil, saudara tahu, ini kata yang sangat mengerikan. Udah membatu. Udah kebal rasa. Udah nggak bisa apa sih, udah mengeras gitu, saudara. Jadi kenapa kita perlu memelihara hati? Oleh karena kalau nggak dipelihara, ini bahasa Yunani saya jumpai ini porosis, kata asal dari poros gitu. Jadi batu yang kerasnya luar biasa. Nah kalau nggak dipelihara, hati kita akan seperti itu. Akan degil, akan membatu, ya, nggak akan bisa lagi terima nasihat orang. Udah stubborn, udah keras kepala, udah betul-betul orang bilang kepala batu udah. Ya. Nah, dengan penjelasan seperti ini, saya berharap supaya 13 orang yang ada di dalam park ini yang mendengar firman Tuhan, kalau kita bisa nyimak sesuatu, walaupun mungkin kalau disuruh ngulangi juga ada yang nggak lengkap, tapi at least the big idea-nya, poinnya bisa kita dapatkan. Oh, kita perlu maintain hati kita, karena kalau nggak dipelihara itu jadi sumber kejahatan. Oh, hati kita perlu kita take care, perlu kita jaga baik-baik. Karena kalau enggak bisa jadi kayak batu, jadi degil. Kalau kata Markus, hati mereka tetap degil. Dan yang terakhir, saudara, apapun yang terucap di mulut kita atau di mulut semua orang, itu berasal dari hati. Jadi kalau hatinya benar, perbendaharaannya itu isinya kata-kata hal-hal yang baik. Tentu ketika mulutnya buka mangap, itu akan keluar kata-kata dari perbendaharaannya, dari hatinya. Tapi kalau isi hatinya itu penuh dengan dendam, dengan hal-hal yang negatif, Matius katakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Tapi orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi kembali, apa yang masuk dan engkau simpan di dalam hatimu? Hal-hal yang baik kan? Dan supaya semua ucapan yang keluar dari mulut kita itu benar-benar menjadi berkat buat orang lain, menyenangkan hati Tuhan, mari kita take care hati kita. Kita selektif apa yang perlu kita simpan di dalam hati kita. Mari kita akan jaga supaya hati kita sungguh-sungguh diisi dengan perkara-perkara yang memuliakan nama Tuhan, ya, supaya pikiran kita enggak dicemari dengan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan dan mencemari akan mulut dan hati kita. Mari
kita bersama-sama mengaminkan apa kata Amsal 4:23 ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, setiap kali saudara dan saya memikirkan akan perkara-perkara yang positif, mari kita yakin Tuhan akan menolong kita untuk menyimpannya di dalam hati kita sebagai perbendaharaan, sehingga apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang baik. Nah, seandainya saudara mungkin punya pengalaman dengan sesama, atau mungkin dengan jujur dengan diri kita sendiri, padahal saya itu ngomongnya nggak seperti itu karena hati saya itu sebaliknya, tapi yang keluar itu sebetulnya itu nggak berasal dari hati kita. Itu bisa aja terjadi, dan orang yang mendengarnya, loh kok bagus kok, dia kok baik kok, ngomongnya selalu baik kok, tapi kenapa kata orang dia benci saya ya? Nah, kalau saudara merasakan dan menyadari, oh itu saya, atau saudara menemukan orang yang bertindak seperti itu biasanya bulan promosi. Kalau promosi kan selalu nggak aslinya, ya iklan saudara. Nah, yang namanya iklan itu kan harga tahu barang. Kita semua pengen beli sesuatu cheap tapi kualitasnya aduhai, nggak ada lah. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau perkataanmu yang keluar itu yang manis, itu orang bisa melihat dan menyaksikan dan merasakannya nggak sekelibat gitu aja, pasti langgeng. Dan itu perkataan itu keluar dari hatimu yang tulus. Paham maksud saya? Kalau kita bersandiwara berpura-pura, sampai kapan? Namanya juga drama kok. Ada episode terakhirnya. Tapi kita ini kan, kita mau seolah-olah siapa yang nyanyi dunia ini panggung sandiwara, kita lagi berperan ini di muka bumi ini. Ada nanti episode terakhirnya dan kita harus pertanggungjawabkan di hadapan pencipta kita. Beberapa hari ini masih tetap, walaupun saya hamba Tuhan, walaupun istri pendeta, tapi begitu lilir siuman, ingat lagi Alvin. Baru 37 tahun, ya, tidur dan gak bangun lagi. Enak banget Tuhan panggil. Apakah nggak dengar? Karena itu satu rumah dalam apartemen. Apakah ayahnya, mungkin ayahnya yang jadi saksi hidup, tapi memang kan nggak bisa ngomong. Karena menurut ceritanya ayahnya yang ketuk-ketuk pintu mamahnya, karena mamahnya tidur rada malam, tapi sempat ngobrol dengan almarhum sampai jam 12. Ya, jadi walaupun seorang ibu yang mengandung, yang Tuhan kasih percayaan 37 tahun masa hidup anaknya, tapi waktu anaknya mendengar panggilan Tuhan dan dipanggil sama Tuhan, walaupun ibu kandungnya satu rumah, gak bisa menyaksikan dan lewat seperti itu saja. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menyimak akan kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya kita tidak menyimpang dari jalan yang benar, supaya kita tetap menjaga hati kita, karena hati kita ini merupakan pusat pengendalian kita bertindak tanduk, pusat pengendalian sikap kita, dan dari hati itulah akan keluar instruksi yang biasanya itu kita jalani dengan patuh. Bos kita hati. Seolah-olah komputer dalam otak kita.
perlu kita maintain, perlu kita pelihara. Betapa pentingnya dan berkuasanya yang namanya hati. Makanya Amsal katakan, jagalah hatimu, peliharalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang katakan hati merupakan sumber mata air. Jadi kalau sumbernya kotor, maka airnya kotor. Jadi berusaha untuk kita men-take care hati supaya tetap bersih. Karena kalau isinya kotor, apa yang keluar melalui tindakan dan perkataannya itu juga tidak akan menjadi berkat buat orang-orang lain dan buat diri kita sendiri. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan simpel sekali hari ini. Tapi gampang dan gak mudah untuk melakukan. Yang tahu persis kita sudah melakukan atau belum, pribadi kita masing-masing. Seperti yang saya katakan, kita bisa bersandiwara, kita bisa mengeluarkan kata-kata dan bertindak seolah-olah itu dari isi hati kita yang terdalam. Baik, orang senang dengan kita, tapi kita sendiri merasa, no, sayanya pura-pura aja kok. Saya orangnya memang sebetulnya bukan seperti itu. Tapi ya karena terpaksa, jadi hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi kembali, kalau itu betul-betul keluar dari hati kita yang terdalam, nggak ada paksaan, nggak tergantung situasi, nggak pilih bulu, tetap kata-kata itu keluar. Dan tindakan-tindakan yang manis, itu tetap kita lakukan. Say thank you atau enggak, kasih pamrih lagi atau enggak, tapi kalau itu hati, keluar dari hati kita yang tulus, kita tetap melakukannya. Karena kita punya prinsip, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Nah, saya berharap supaya hal-hal ini boleh menolong saudara dan saya untuk akhirnya kita mengiyahkan dan mengaminkan, yes, kita perlu menjaga hati kita. Kita perlu memelihara hati kita, karena itu merupakan sumber dari segalanya. Dan dari hati itulah akan keluar perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan yang baik. Ada seorang yang bekerja di salah satu perusahaan, kebetulan mungkin bagian pembelian. Satu hari dia pergi ke satu tempat, lalu transaksi dengan company lain. Lalu begitu si company itu akan kasih receipt kepada dia, apa yang ditawarkan oleh company ini? Bagaimana? You dapat 25% diskon. Gimana? Apakah saya tulis di receipt-nya sesuai dengan apa yang harus dibayar atau sebelum diskon 25%? Oh, ini menggiurkan sekali karena ini company gede. Tapi rupanya si orang ini berkata, no, tulis saja berapa yang company saya harus bayar. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya di dalam dunia bisnis, bukankah ada jebakan-jebakan seperti itu? Tapi sebetulnya bukan jebakan, bisnis. Bisnis is bisnis. Saya kan nggak minta, dia kan yang menawarkan kepada saya. Yang nulis kan bukan saya, yang nulis kan dia. Company hanya membayar apa yang sesuai dengan receipt yang diterima. Tapi kesaksian singkat si bapak ini, dia tetap menjaga hatinya supaya hatinya tetap bersih. Ya. Nah, saudara, ini mendorong kita semua, yuk kita buka hati kita lebar-lebar dan mari kita akan pikirkan perkara-perkara positif. 8 hal yang dikatakan minggu lalu, Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan kalau 8 hal itu kita pikirkan terus, masukkan ke dalam hati kita, niscaya apa yang keluar dari mulutmu, apa yang engkau lakukan,
itu bersumber dari hati yang diisi oleh 8 hal yang minggu lalu kita renungkan bersama-sama. Yang percaya katakan? Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena hari ini kami sudah dibekali kembali oleh firman-Mu. Iya dan amin. Kami perlu menjaga, men-take care, memaintain hati kami. Karena hati ini merupakan sumber dari segalanya. Sebagai perbendaraan yang bisa mengeluarkan kata-kata, tindakan-tindakan. Ya, apa yang ada di dalam hati ini. Tuhan, kami yang berkumpul hari ini, di samping para youth dengan nursery, biarlah kami sama-sama menerima berkat rohani yang boleh kami nikmati, boleh kami simpan di dalam hati kami, sehingga akan menghasilkan perkataan dan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.